mesin ke mesin, toko ke toko, Jack berkeliling mencari tempat yang ada mesin ATM-nya. Meski uang dari jumlah satu tabungan tidak banyak, tapi jika diakumulasikan mungkin bisa mencapai angka 12 miliar rupiah dan si Jack akan dengan sangat optimis bisa melakukannya dalam kurun waktu 1 minggu. Namun suatu malam ketika Jack sedang akan mengambil perangkat khususnya itu di sebuah minimarket, ada 2 petugas polisi yang kebetulan sedang jajan di sana. You want a coffee? Gross. Ketegangan sempat terjadi saat Jack kesulitan melepaskan perangkatnya, tetapi lolos dari petugas barusan, Jack pun kembali melanjutkan aksinya dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Singkat cerita, sampailah pada sisa sehari lagi guna Jack mengumpulkan uang itu. Dan karena uang yang masih kurang, Jack pun mendatangi sebuah pabrik berharap ada uang gajian karyawan di perusahaan tersebut. Namun aksinya harus berhenti saat penjaga sedang patrol di parkiran dan menemukan Jack sedang berdiam diri di dalam mobil. Dan meski Jack pandai berbohong dengan mengaku sebagai petugas layanan internet yang sedang memeriksa sinyal bulanan, tapi jelas Jack yang tidak bisa melakukan aksinya karena itu terlalu beresiko. Frustasi karena tak ada lagi tempat yang bisa didatangi, Jack pun pergi ke kediaman Sarah dengan membawa uang 420k berharap itu akan sedikit membantunya. Tapi saat sedang memasukkan uang itu ke dalam kotak pos, muncullah Sarah yang memergoki niat Jack tersebut. Dan terpaksa Jack pun di sini jujur menceritakan kronologi aslinya, termasuk mengaku dialah pelaku dari hilangnya uang tersebut. Kesal, Sarah pun langsung mengusir Jack dari rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Jack mendapat kabar dari si teman terkait aksi Jack yang berhasil terekam salto kamera di mesin ATM. Memang belum sampai di kepolisian, tapi wajah Jack saat ini sudah dikenal di lingkungan para hacker. Sehingga jika Jack melakukan kesalahan lagi, akan sangat mudah bagi polisi guna melakukan penangkapan pada dirinya. Gak lama, Jack pun mendapat panggilan telepon dari Sarah yang memintanya guna datang ke rumahnya. Senang, Jack pun segera mendatangi Sarah saat itu juga. Selain Sarah mengeluarkan umpannya dengan curhat panjang lebar pada Jack, Jack pun mendapat apa yang diinginkannya selama ini, yaitu berada sedekat mungkin dengan si gadis pujaannya. Dan itu membuat Jack merasa sangat senang dan sudah tidak peduli lagi pada masalah besar yang sedang dihadapinya saat ini. Setibanya di komplek rumah, Jack tiba-tiba didatangi oleh satu tetangga yang melaporkan jika tadi ada orang asing yang mendobrak paksa ke dalam rumahnya. Tak ingin melibatkan polisi, Jack pun meminta si tetangga untuk jangan panik dan khawatir. Sementara Jack langsung mengambil sebuah tongkat baseball dan perlahan masuk ke dalam rumahnya. Dan ya, itu adalah Dog si pengawal pribadi Mark yang datang untuk menangkapnya. Dan karena Dog masih pingsan setelah dihantam pakai tongkat baseball, Jack pun segera melihat layar monitor setelah si teman mengirimi pesan penting yang entah apa itu. Pura-pura nggak tahu aja dulu. Pum masih pingsan, Jack pun segera membawa Dog ke tempat sepi guna memintainya keterangan terkait apa saja yang telah dia ketahui tentang majikannya si Mark. Dan dari penuturan si Dog saat ini, Mark belum tahu tentang Jack dan kedekatannya dengan Sarah. Kedatangan Dog di sini tak lain hanya untuk memperingatkan agar Jack jangan mau terlibat dalam masalah Sarah, karena Jack belum tahu siapa Sarah dan siapa dia sebenarnya. Your problem. Down and Boss, what does he know about me? Namun alangkah bodohnya seseorang jika sudah jatuh cinta. Jack yang mendengar penjelasan dari Dog akan siapa Sarah hanya disangka sebagai bualan semata guna mengacaukan niatnya. Ia pun segera menghabisi Dog guna tak seorang pun mengetahui dirinya.
Selesai dengan Doc, Jack pun segera menemui Sarah untuk memberitahu tentang rencananya bisa mengakhiri semua masalah ini. Jack punya sebuah ide brilian guna merampok semua uang cash yang berada di rumah Mark. Namun Jack perlu bantuan Sarah guna memancing Mark keluar dari rumahnya, dan perlu satu orang lagi untuk membuat rencana ini bisa berjalan. Yang tak lain Diego lah yang dirasa Jack tepat guna membantu rencana ini. Singkatnya, setelah Jack dan Sarah sampai di kediaman Diego, mereka pun langsung menjelaskan niat mereka di tempat itu. Dan meski awalnya Diego menolak, tapi setelah ia tahu nominal uang itu pun segera menyetujuinya. Langkah pertama, Sarah menghubungi Mark guna mengajaknya ketemuan di restoran biasa. Sarah pura-pura sudah punya uang $800.000 itu, sehingga Mark bersedia guna menemuinya. Berada satu mobil menuju ke restoran, Sarah mulai menggoda Mark guna memperbaiki hubungan mereka. Sarah juga memberikan sebuah cek berisi $800.000 itu yang padahal isinya kosong. Dan tepat sebelum mereka turun dari mobil, terlihat Sarah pun berhasil mengambil ponsel milik Mark dari saku celananya dan memberikannya langsung pada Oscar. Dan setelah menerima ponselnya, Oscar langsung pergi ke belakang guna menghubungkan ponsel tersebut ke laptop yang sudah Jack berikan. Di mana pada saat yang sama Jack terlihat telah berada di depan rumah Mark menunggu ponsel tersebut terkoneksi, dan dengan ponsel Mark itu kini Jack dengan mudah memiliki akses masuk ke dalam rumah Mark, termasuk bisa membuka berangkas uang tunainya. Dan selama Jack mengangkut uang itu, tugas Sarah di sini hanyalah untuk mengalihkan perhatian Mark agar dia tidak menyadari ponselnya yang hilang. Dan tepat saat Jack masih memasukkan uangnya ke dalam kantong, Mark mulai menyadari ponselnya yang hilang. Di mana untungnya ada Oscar yang dengan cepat kembali ke depan dan pura-pura menemukan ponsel Mark yang terjatuh di lantai. My phone. Sorry, I believe you left your phone. You said. Tegang karena momen barusan, Sarah pun izin ke toilet sebentar. Yang di sini kita akan diperlihatkan dengan sebuah fakta dan plot twist film ini, yang tak lain Sarah dan Oscar ini ialah seorang pasangan kekasih yang memanfaatkan Jack guna menjalankan aksi mereka. Dan di saat yang sama, Jack nyaris ketahuan oleh istri dan anaknya Mark yang baru pulang dari luar. Beruntung Jack masih berhasil pergi sebelum mereka menyadarinya. Namun si istri yang sadar akan kejanggalan di rumahnya pun segera menelpon Mark guna melaporkan bahwa rumahnya telah kemalingan. Right? Curiga semua ini berhubungan dengan Sarah, Mark yang sedang menuju ke rumahnya pun dengan terang-terangan menuduh Sarah adalah bagian dari rencana maling ini. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Sarah diminta untuk menghubungi Jack dan memberitahu lokasi pertemuan mereka. Dan setelah Sarah memberitahu lokasi yang baru, Jack pun segera memberitahu Oscar tentang hal itu. Dan bertempat di pabrik terbengkalai, disinilah kabar 4 sekarang. Diego sempat menodongkan pistol, tetapi Mark meminta guna membuangnya jika tak ingin Sarah mati di depan kepala mereka. Dan setelah situasi dalam kendali Mark pun segera membawa mereka semua ke dalam pabrik tempat biasa ia membakar dan menyiksa klien saingannya. Tapi sebelum masuk ke ruang pembakaran, Jack langsung memberitahu tentang keahliannya dalam meretas data orang lain. Jika Mark berpikir Jack tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, ia sudah salah besar. Sebelum memulai rencana ini, Jack sudah lebih dulu mengumpulkan semua catatan kejahatan dan data pribadi milik Mark ke dalam komputernya. Dan jika Jack mati sekarang, maka semua data tersebut akan secara otomatis dikirim ke sosial media ke kepolisian. Fucking dox you. It's not my money. The timer goes off before I got into this. Information's leaked to the public. Find out. Think I didn't do any research? The police right away. Then you a lie! Sehingga tak ada pilihan lain, Mark tidak akan bisa membunuh mereka semua sekarang. Dibantu Sarah yang mencoba menenangkan Mark, akhirnya menurunkan pistolnya secara perlahan. Namun ketika Sarah menggoda guna mengalihkan perhatian, tiba-tiba Sarah pun ditembak dengan Diego yang langsung meloncat menerjangnya. Dan sementara Jack membawa Sarah ke tempat aman guna dibaringkan, Diego dengan basiknya sebagai petarung tak begitu kesulitan guna memiting Mark dari belakang.
Meski sampai terluka oleh sebatang besi yang maktusukan, di saat yang sama Jack terlihat menemui Sarah di detik-detik terakhirnya. Di situ Sarah meminta mohon agar Jack mau memberikan uang itu pada para saudaranya, adik kandungnya yang masih kecil, karena butuh biaya guna pendidikan dan masa depannya. Sarah. Dan tepat saat Sarah telah menghembuskan napas terakhirnya, Jack yang sebenarnya telah mengetahui siapakah identitas Sarah yang sebenarnya dari teman hackernya, yang tak lain Sarah ialah seorang penipu ulung yang telah banyak memakan korban. Gak lama Diego pun datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Jack guna memintanya menyerahkan semua uang itu padanya. Dan saat Jack akan menyerahkan semua uang itu, tiba-tiba Sorry. ya, Jack ditembak si penembak misterius. Yang gak bisa kalian bayangin lah kok si Dog masih hidup di balik layar sewaktu Jack membunuh Dog. Tak lain hanya sebuah pengalihan agar film ini semakin plot twist. Dan dari ceritanya Dog kala itu, Jack yang sebenarnya telah tahu hubungan Diego dengan Sarah dari Dog. Juga di sini Dog yang curhat bahwa ia tak pernah merasa bangga sewaktu menjadi pengawal Mark. Hal itu pun dijadikan Jack guna bahan kerjasama menguras harta si Mark. Dan siapakah di sini yang lebih penipu dari seorang penipu? Dan tamat. Akhir film yang sangat membagongkan. Untuk pesan dan kesan dari film ini, sesungguhnya tiada yang dasar selain tipu daya wanita sekarang. So maka dari itu, jangan polos dan gampang tersagne oleh kemolekan tubuhnya. Gue Rizal mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Dan meski apa-apa gue selalu sendiri, tak apalah, karena itu semua proses guna berkembang. Dan gue Rizal pamit sampai bertemu di video selanjutnya.